Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan materi yang baru, yaitu mengenai jurnal penutup atau closing entries jurnal dan neraca saldo setelah penutupan. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Mari kita lihat ya, apa itu yang disebut dengan jurnal penutup ya. Jurnal penutup itu berfungsi untuk menutup akun-akun nominal atau untuk mengenolkan akun-akun nominal. Apa itu yang disebut dengan akun nominal? Akun nominal itu adalah pendapatan, beban, dan prepaid. Akun-akun yang perlu ditutup adalah: 1. Ada pendapatan atau revenue, 2. Beban atau expense, 3. Prepaid pribadi atau drawing atau intangible, dan 4. Ikhtisar rugi laba. Itu akun-akun yang perlu penutupan. Mari kita lihat bagaimana cara menutup akun tersebut. Nah, misalkan di sini pendapatan, kita lihat pendapatan, kita lihat di dalam kertas kerja. Pendapatan itu kan di sebelah kredit. Nah, berapa jumlah pendapatan yang ada di sana di sebelah kredit? Di dalam jurnal penutup, pindahkan pendapatan itu ke sebelah debit. Nah, ya, jumlahnya itu. Nah, berapa dimasukkan ke pendapatannya berarti di sebelah debit. Nah, apa perkiraan tandingannya untuk jurnal penutup ya? Perkiraan tandingan untuk pendapatan ikhtisar laba rugi. Maka ikhtisar laba ruginya kita tulis di sebelah kredit. Nah, yang kedua, bagaimana kita menutup beban? Kita ingat, beban saldo normalnya di sebelah debit. Nah, di dalam jurnal penutup, beban pindahkan ke sebelah kredit. Nih, jadi untuk membuat jurnal penutupnya, tulis saja dulu ikhtisar rugi laba debit ya, kosongkan di debitnya, jangan dulu diisi. Baru tulis dulu akun yang dikredit, misalkan beban gaji, beban iklan, beban sewa, beban asuransi, dan lain-lain ya, beban LAT. Nah, nanti nilai-nilai yang ada di dalam kertas kerja untuk beban-beban tersebut pindahkan ke sebelah kredit. Nah, nanti jumlahkan berapa jumlah beban gaji, berapa jumlah beban iklan, berapa beban sewa. Nah, sudah diketahui jumlahnya semua, baru jumlah keseluruhan masukkan ke sebelah debit ke dalam ya akun ikhtisar laba rugi. Nah, yang ketiga yang perlu jurnal penutup itu prepaid. Nah, kalau prepaid ditutupnya bukan ke ikhtisar laba rugi perkiraan tandingannya, tapi ke modal. Jadi modalnya debit, prepaidnya di sebelah kredit. Karena kita ingat prepaid saldo normalnya sebelah debit, maka kalau ditutup pindah ke sebelah kredit. Nah, yang keempat yang harus ditutup itu laba rugi. Nah, untuk laba rugi, kadang-kadang perusahaan itu mengalami keuntungan atau mendapatkan laba atau enggak rugi. Bagaimana menutup kalau rugi? Kalau rugi, cara menutupnya modal debit, ikhtisar laba rugi, kredit. Kalau laba, ikhtisar laba rugi debit, modal kredit. Ibu perlu ingatkan, setiap habis menjurnal, baik itu jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan juga jurnal penutup, kalau kita setelah membuat jurnal penutup ya, atau setelah jurnal penutup dibuat, jangan lupa posting lagi ke buku besar. Karena jurnal penutup berfungsi untuk menutup buku besar akun nominal, atau untuk menjadi akun nominal di dalam buku besar menjadi 0. Misalkan kita contohnya, misalkan pendapatan di dalam buku besar, saldo pendapatan ada 125. Nah, ada AJP di sebelah debit 555 ya. Di AJP ada pendapatan di sebelah debit 5, maka saldonya 125 dikurangi 5 berarti 120. Maka saldo akhir yang ada di dalam pendapatan itu adalah 120. Nah, maka ini harus dibuatkan jurnal penutupnya. Kumaha jurnal penutupnya? Pendapatan 120 debit ya, ikhtisar laba rugi 120 kredit. Maka diposting ke pendapatan
120 di debit, posting juga ke Ikhtisar Laba Rugi 120 di sebelah kredit. Maka di dalam pendapatan jasa setelah diposting jurnal penutup maka jumlahnya akan menjadi 0. Misalkan selain pendapatan jasa nih, ada juga misalkan beban iklan nih. Di dalam buku besar ada saldo beban iklan di sebelah debit 100. Nah, ada AJP sebelah kredit 30. Maka saldonya 100 dikurangi 30 70. Nah, maka yang 70 kita buatkan jurnal penutupnya. Kumaha jurnal penutupnya? Ikhtisar Laba Rugi debit, beban iklan kredit 70. Maka beban iklan masukkan ke kredit 70, maka beban iklan saldonya menjadi 0. Nah, kita lihat di dalam Ikhtisar Laba Rugi. Nah, jurnal yang tadi jurnal penutup yang pertama yaitu pendapatan debit Ikhtisar Laba Rugi kredit 120, kita masukkan 120. Terus untuk jurnal beban ya, untuk jurnal beban yaitu jurnal bebannya adalah Ikhtisar Laba Rugi debit, beban kredit yaitu yang 70.000 120 70. Maka di sini di dalam buku besar Ikhtisar Laba Rugi 120 dikurangi 70 ada saldo 50. Saldonya itu saldo kredit. Karena saldonya saldo kredit berarti perusahaan mendapatkan keuntungan. Maka kalau perusahaan mendapat keuntungan, jurnalnya adalah Ikhtisar Laba Rugi debit ya, Ikhtisar Laba Rugi debit ya, modal kredit. Nah, jadi di sini Ikhtisar Laba Rugi kan jadi 0, tapi modal akan bertambah dengan adanya tadi jurnal untuk perusahaan mendapatkan laba. Nah, itu adalah contoh dari jurnal penutup ya. Yang terakhir di dalam siklus akuntansi itu jurnal pembalik. Tapi jurnal pembalik di dalam siklus akuntansi bukan merupakan ya keharusan. Jadi jurnal pembalik mau dibuat boleh, mau tidak juga boleh. Kalau memang tidak ada yang perlu dibuatkan jurnal pembaliknya. Apa itu yang disebut jurnal pembalik? Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat untuk membedakan pendapatan dan beban tahun lalu dan tahun berjalan. Jurnal pembalik berhubungan dengan jurnal penyesuaian. Jurnal pembalik dibuat apabila di jurnal penyesuaian ada, misalkan di sini ada beban dianggap beban, AJP-nya sewa dibayar di muka debit, beban sewa kredit. Nah, maka untuk jurnal pembaliknya tinggal dibalikan. Beban sewanya pindah ke debit, sewa dibayar di mukanya ke kredit. Begitu juga misalkan apabila ada pendapatan dianggap pendapatan, AJP-nya kan pendapatan debit, pendapatan diterima di muka kredit. Nah, jurnal pembaliknya sama, tinggal membalikan pendapatan diterima di muka debit, pendapatan kredit ya. Terus untuk yang ketiga yang perlu jurnal pembalik itu adalah yang masih harus dibayar atau utang beban. Nah, AJP-nya bebannya debit kan, kalau di dalam AJP-nya utang beban kredit. Nah, jurnal pembaliknya juga sama, tinggal dibalikan utang beban debit, beban kredit. Dan begitu juga untuk yang terakhir yaitu yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Misalkan AJP-nya piutang pendapatan debit, pendapatan kredit, maka jurnal pembaliknya tinggal dibalikan pendapatannya debit, pendapatan piutang pendapatannya kredit. Nah, itulah yang ada di dalam siklus akuntansi. Alhamdulillahirobbilalamin, siklus akuntansi untuk perusahaan jasa kita sudah selesai. Nanti mungkin kita akan bertemu kembali di dalam pembahasan untuk perusahaan dagang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya untuk anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang pintar ya, dan anak-anak yang soleh-solehah, bisa bermanfaat bagi semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.